Baik, bab pertama ialah kaidah fikih dan perbedaan serta hubungan antara fikih dan usul fikih. Pengertian al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau pondasi. Dan kata al-fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Selanjutnya pengertian fikih. Secara bahasa kata fikih berasal dari bahasa Arab al-faqiha yafqahu fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Secara istilah fikih artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsir. Selanjutnya pengertian dari usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata yaitu usul dan fikih. Usul merupakan jamak dari kata asal yang artinya pondasi, berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Sedangkan fikih berarti pemahaman hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan dan berhubungan dengan segala tindakan manusia. Di dalam sejarah fikih terdapat beberapa zaman. Yang pertama zaman Rasulullah SAW terdapat pada dua periode, yaitu yang pertama periode Mekah 610 Masehi sampai 623 Masehi. Pada masa ini belum ada aturan yang resmi dalam menetapkan bentuk, waktu, serta kegiatan yang dianggap beribadah. Aturan-aturan hukum baru dimulai ketika perintah untuk melakukan hijrah ke Madinah sebagai upaya tindakan penyelamatan diri dari penyiksaan kaum kafir Quraisy. Adapun perintah sholat merupakan hadiah dari perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai tanda menghamba kepada sang Kholiknya. Pelaksanaan sholat hanya diserahkan kepada pribadi-pribadi yang berkenan saja tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat kafir Quraisy demi keselamatan. Dan selanjutnya periode Madinah 623 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya pengaturan hidup sebagai hamba dan hukum yang dipakai berdasarkan wahyu yang ditafsirkan secara ketat oleh Nabi SAW sendiri dengan bimbingan dan arahan Allah SWT. Ayat-ayat itu banyak mengandung dasar hukum baik mengenai ibadah maupun kemasyarakatan dan telah menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat yang disebut dengan al-ahkam. Baik, yang kedua zaman Khulafa al-Rasyidin 632 Masehi sampai 662 Masehi. Pada masa khalifah ini banyak timbul persoalan tanpa bimbingan dari Rasulullah. Karena itu mereka harus berusaha menyelesaikan sekaligus mencari jalan keluar untuk ijtihad dari persoalan yang telah terjadi di kalangan masyarakat pada masa saat itu. Pada waktu yang bersamaan, para khalifah tidak memutuskan sendiri hukumnya, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Adapun putusan yang diambil dengan suara bulat atau ijma sahabat lebih kuat dari putusan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja. Baik, yang ketiga zaman abad 1 Hijriah sampai dengan abad 7 Hijriah. Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota yang baru dibangun seperti Kufah, Mekah, Basrah, Syam, Mesir, dan lain-lain. Di kota-kota ini mereka mengajarkan fikih, mengembangkan agama, dan meriwayatkan hadis-hadis. Umat Islam mendatangi kota-kota pusat daerah untuk menerima fikih dan ilmu dari para sahabat. Murid-murid tersebut diberi gelar tabi'in, sedangkan murid-murid tabi'in diberi gelar tabi'in. Pertentangan yang terjadi pada periode ini dalam hal dasar-dasar yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum dari syariat, diantaranya pertentangan tentang sunnah, tentang penggunaan qiyas, ra'yu, dan ikhtisan, pertentangan dengan ijma,
pertentangan tentang persoalan pembebanan hukum atau taklif. Selanjutnya, sejarah usul fikih. Pada abad 1 Hijriah, ilmu usul fikih belum tumbuh menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculannya terjadi pada abad kedua Hijriah dengan kondisinya yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fikih, karena disebabkan Rasulullah SAW hanya mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Rasul, para sahabat berfatwa dan memberikan keputusan suatu masalah menurut nas yang telah dipahami melalui penguasaannya dari atau dalam bahasa Arab. Untuk mengistinbatkan hukum suatu kejadian yang belum ada nasnya, dalam pertumbuhan pada tingkat pertama, ilmu usul fikih merupakan ilmu yang belum berdiri sendiri, melainkan ia masih berserat-serat dalam kitab-kitab fikih yang difungsikan oleh fuqaha sebagai argumentasi menetapkan hukum fikih serta untuk menerangkan cara-cara mengambil hukum dari dalil-dalil yang dikemukakan. Selanjutnya, hubungan antara fikih dan usul fikih. Hubungan usul fikih dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu filsafat atau seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Fikih mengarah pada ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih mengarah pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih merupakan proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil, sedangkan fikih merupakan hasil dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika pemahaman usul fikih tersebut tidak bekerja. Baik, selanjutnya perbedaan fikih dan usul fikih. Perbedaan antara fikih dengan usul fikih dapat terlihat dari objek ilmu keduanya. Fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan suatu perintah atau hukum, sedangkan usul fikih merupakan dalil-dalil dan kaidah yang bersifat umum, di mana seorang fuqaha atau ahli fikih menelaah tentang bagaimana dalil-dalil juz'i atau sebagian yang dapat diterapkan pada permasalahan atau persoalan khusus. Baik, selanjutnya akan membahas bab 2, yaitu al-umuru bil maqasidiha. Dasar dari kaidah al-umuru bil maqasidiha ada dua, yaitu dasar dari Al-Quran dan dasar dari hadis. Selanjutnya, definisi dari kaidah al-umuru bil maqasidiyah. Tiap perkara tergantung pada maksudnya. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangannya berlaku dalam ketetapan syara, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya tersebut tanpa memerhatikan status pelarangannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala. Contohnya seperti memakan bangkai tanpa adanya ruksyah atau dispensasi hukum, dan dispensasi hukum status hukumnya adalah haram. Selanjutnya, contoh-contoh dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang pertama, barang siapa menjual sesuatu yang menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi setelah melakukan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun ia secara lugas menyatakan telah meniatkan demikian. Yang kedua, barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak serta-merta menjadi pewakaf kecuali setelah ia mengucapkan ikrar wakaf. Misalnya, aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir, miskin, atau kepada lembaga-lembaga sosial dan sejenisnya. Yang ketiga, jika orang yang dititipi barang atau al-wadi mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya atau memakainya, lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya
sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan ke tempatnya dan setelah ia antarkan. Sementara ia melakukan tindak pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenai kewajiban membayar jaminan pengganti. Dan yang terakhir, barang siapa berniat menggosok atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai perampas dan tidak dikenai kewajiban untuk mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya akan membahas bab 3, yaitu al-yaqinu la yuzalu bi al-syak. Pengertian dari al-yaqinu la yuzalu bi al-syak yaitu kaidah-kaidah fikih yang ada dalam khazanah ilmu qawaid al-fiqhiyah pada dasarnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kaidah fikih yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah fikih yang memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia itu sendiri. Selain memang di dalamnya terdapat nilai-nilai hubungan vertikal karena beberapa objek yang menjadi kajian adalah hukum Islam, yang tentu saja itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini menghantarkan kepada konsep kemudahan demi menghilangkan kesulitan yang kadangkala menimpa kepada kita, dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum dengan menolak keraguan-keraguan. Dan telah diketahui akibat dari keraguan-keraguan adalah adanya beban dan kesulitan, maka kita diperintahkan untuk mengetahui hukum secara besar dan pasti sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, dasar dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak, yaitu dasar dalam Al-Qur'an pada surat Yunus ayat 36 dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya di antara hukum-hukum aplikatif yang menjadi contoh penerapan kaidah ini ialah apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau masih mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematian, berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya, orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi yang dahsyat. Selanjutnya bab 4 membahas tentang al-masyaqqatu tajlibu al-tashir. Pengertian kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-tashir ialah al-masyaqqah menurut bahasa etimologis adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-taysir secara bahasa atau etimologi berarti sebuah kemudahan. Dalam makna linguistik, kaidah masyaqqat atau kesukaran menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan atau al-juh, kepayahan dan kesempitan. Sementara jalb as-syai berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari tempat ke tempat lainnya. Sedangkan at-taysir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Bentuk atau tingkatan al-masyaqqatu tajlibu al-tashir ini ada 3, yaitu al-masyaqqah al-azimah atau kesukaran yang sangat berat, al-masyaqqah al-mutawassithah atau kesukaran yang pertengahan atau tengah-tengah, tidak sangat berat dan juga tidak sangat ringan, dan yang terakhir al-masyaqqah al-khafifah atau kesukaran yang ringan. Selanjutnya macam-macam kaidah al-masyaqqah tajlibu at-tashir. Di sini saya akan menyebutkan satu macam saja, yaitu idza daqal amru ittasa'a, yang artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.
Selanjutnya sebab-sebab keringanan di dalam ibadah dan lain-lain, diantaranya bepergian, sakit, terpaksa, lupa, dan bodoh. Dan selanjutnya macam-macam hukum ruksyah, diantaranya ruksyah yang wajib dikerjakan, ruksyah yang sunat dikerjakan, ruksyah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan, ruksyah yang lebih baik ditinggalkan, dan ruksyah yang makruh untuk dikerjakan. Selanjutnya akan membahas tentang al-dararu yuzalu. Yang pertama, pengertian kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tidak menyakiti. Berdasarkan pendapat para ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa doror adalah kesulitan yang sangat menentukan sebuah eksistensi manusia, karena jika dia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, serta kehormatan manusia-manusia. Adapun sumber-sumber hukum kaidah, firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tufsidu fi ardi ba'da idlakiha wada'uhu khaifa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minna muhsinin, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah atau Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa yang menyusahkannya. Hadis riwayat Imam Malik. Berikutnya cabang-cabang kaidah. Kaidah pertama, kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah kedua, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Kaidah ketiga, apakah yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Kaidah keempat, menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dan yang terakhir, kaidah kelima, jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Selanjutnya akan membahas bab 6, yaitu tentang al-adatu muhakkamah. Pengertian kaidah al-adatu muhakkamah, kata al-ada terambil dari masdar al-audu atau al-mu'awada, yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bisa disebut dengan kebiasaan atau adat. Dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian al-urf menurut Kamus Bahasa Arab semakna dengan ma'ruf, yaitu sesuatu yang diketahui manusia berupa segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang, nyaman. Sedangkan arti muhakama adalah keputusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Dasar-dasar kaidah ini terdiri dari dua. Yang pertama, dasar dari Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 228, surat Al-Baqarah ayat 233, surah An-Nisa ayat 19, surah Al-Maidah ayat 89, dan surah Al-A'raf ayat 199. Dan juga dasar dari Rasulullah SAW dengan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Al-Hakim dari Abdullah. Selanjutnya, masalah yang terkait dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Dalam kitab Al-Fara'idul Bahiyah disebutkan beberapa pembahasan adat, kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Di antaranya, yang pertama, adat itu bersesuaian dengan dalil syara
atau nilai-nilai syarak, dan bila bertentangan dengan syarak maka yang dimenangkan yaitu syaraknya. Dan yang kedua, apabila adatnya bertentangan dengan pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut dimenangkan pengertian bahasanya, ada yang berpendapat pengertian adat yang harus dimenangkan, ada yang berpendapat jika pengertian bahasa sudah umum maka pengertian bahasa yang harus dimenangkan, dan ada yang berpendapat apabila pengertian adat tidak pernah digunakan dalam bahasa maka pengertian bahasalah yang dimenangkan. Yang ketiga, bila terjadi pertentangan antara urf umum dan urf khusus, maka yang dimenangkan atau didahulukan adalah yang khusus, kecuali bila yang khusus sangat terbatas sekali. Yang keempat, urf yang berlaku adalah yang bersamaan atau yang agak mendahului, sedangkan yang terjadi setelah ucapan itu tersebut tidak berlaku. Yang kelima, apabila tidak ada ketentuannya dalam syarak dan lugot bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Yang terakhir, 6. Apabila adat yang jelas bertentangan dengan syarak, ada keterangan. Jika tidak berhubungan dengan hukum, maka adatlah yang dimenangkan.